Tapi nerang ngomong kok sampean pancen kudu kaya kula. Sing duwe keramat dadi cepet paham. Mergo ilmu ngene jen sensitif. Ya kalau di bola-balik nerang ngeten mang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka kan modern ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat ini. Kalau aku pembanding ya, aku tertarik sama kan. Gus namun ilmu syariat pertentangan. Tapi ada orang bertentangan ke syariat di apa, maka di apa. Mengkodoh apa, orang pertentangannya oleh perabot dia. Mengkodoh apa, orang pertentangannya. Wah aneh-aneh gue. Nah, ono takok itu ya, takok ngono, kata nyimpulno, takok gurui, nyimpulno kenapa? Paham, ini ajaran Nabi, ada dakhol gitu. Jadi kita harus yakin, nah Allah Maha Suci itu ada dakhol gitu. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih, sucinya Allah itu kayak apa, tidak usah. Itu juga kayak malaikat. Malaikat itu mau goblok, mau keliru nih. Ya gue mau. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, ini sebagai waktu itu. Kalau masalah oke, yang memang harus dikaji oleh GN, GN yang biasa Batul Masail. Kalau menpensiun, kalau kemudian nanti bintang Batul Masail, job sufi kalau pensiun, ngeten menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang, istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah, 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini, astagfirullah mi'ata Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira. Rata-rata ulama darani ya enggak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salatan iku wis tolak gaen. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu saya talak. Salatan kelan kaping 3. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istighfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegang ping 3, jadi baen apa? Baen. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping 3. Iya, tapi misalnya rokin tak jotos pimisan, tak jotos ping 3 kan tetap lara pisan toh, sing kena napa? Ini masalah begini. Ini ngrungok tenang. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Ada kholqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi nak perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan dulu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dulu Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ya ora pengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat, ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, "Hei malaikat ini jailun fil ardi khalifah, aku ning bumi apike khalifah, yaiku rupa manusa." Dari malaikat Gusti yang benar aja, manusia itu punya reputasi atas alufia mayusidufi awasikut manusia penggawean yang rusak mengalirkan darah. Wanah nunusabuhu bihamdika nukat disura. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya sikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya hakikat itu beda. Ya orang ngawur ya malaikat. Wong muni moho suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Jadi tak kira-kira malaikat di pancen keliru, ngelamat tenan. Lho wis muni moho suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi ra nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pasti tenan, manusa diangkat dadi apa? Lalu dia muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat paham? Bener apa salah dia? Ya salah kok. Lu nek muni subhanallah do nakokno ngono paham? Kalau kalian balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul?
Wis meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji dan berpikir. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau coba yang Mu'tazilah dari pangeran itu ngertakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karepe dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara jadi pangeran ngene, lha jagal-jagal dhewe kok takon aku. Cara jadi pangeran eskal dhewe aku mbok jawab. Mengaku pangeran ya ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci, kok dicurigai? Kan lucu loh, kayak paham. Nah, yakin Maha Suci, rasa apa? Rasa curiga bener kaji Nabi ada takoti. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari kaji Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanahu. Mergo tambah angen-angen dia spektakuler rugen. Lho gitu, SBY gue wajar tuh, duwe karir politik presiden gue akeh. Jadi tidak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duwe rapati duwe tetep iso. Iku butuh desain khusus. Jadi itu enggak mudah. Jadi tambah angen-angen dia spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail, menciptakan saraf yang macam-macam. Mau cintaan banten, mau kelainan, tak mau pangeran. Butuh detail khusus. Itu ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoi, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoi, kowe tau gedeng setan. Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan itu kancaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Jadi mindilu hadidar. Setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo manusia. Nah, godo terus nyesat masuk. Dari wong sufi mau sing wong almas, mau buat setan. Setan itu sapa kok sifati nganti hebat ngono. Angger godho iso nyesatno, angger godho iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Ya kula niku ini mau ngaji sensitif itu ora ono tenan ben tahun baru kowe iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki sendiri, untuk disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya takik oleh takok, berarti pangeran nak kalah. Mergo ning dunya akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kalah. Wah. Mu'tazilah enggak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi Ahlussunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane dunya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ya ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model engkek tok tapi ora tau untuk rumus. Paham nggih? Terus jarene wong loro ketemu kancane sing lah iya mula-mula ra ora ono Quran hadis ngajari bantah-bantah ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Makane mau suci Allah mau agung. Lah iki terus senang akhirnya. Lah ya ora ngono darane Allah akbar apa sing mau besar. Ora kaya kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora kaya kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo minti lu hadidar. Cara kula nggih kadu. Sak kula anggap setan lu kadu. Mulane ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih. Tidak ada manusia kecuali digoda setan.
Gitu. Wala anta ya Rasulullah engkau juga digodok setan. Iya, tapi ning ngarepku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya to kayak besar oh hadis itu. Iya, tapi ning ngarepku setan tak dudukno. Jadi ini gelem napa? Ada lucu setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, dia juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wawahu. Lu soal bingung karena ke syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kau udah nyesal. Gus selama ini kok iskal, iskal itu fitrah manusia. Nah, uang iskal terus, radio dua ya iskal, di bujuk judes ya nopo. Iskal, ambil konco sindeng ya iskal. Nak manusia penggawaannya nopo. Kalau Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu nempat di kawasan saya. Aku masuk nih gonku dewe kok. Aku makan nih ngomong dewe. Misalnya Gunung Merapi ngomong lah sama apa? Aku makan nih ngomong dewe sing rene. Ya kecuali aku mau romam, lah udah ada. Aku nih ngomong aku dewe misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain al-Halab, kayak kasus Sikijinan. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gitu. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh dibukukan. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah, walhamdulillah, wallahu selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan awak godane setan, wong alim kadang keridu, wong sing saleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakan ana ulama mulai cilik saleh nganti swidak tahun saleh. Dia murid ribuan. Wong semono yo kalah mek godane. Jadi setan itu menangan, paham menapa? Malah ada saya gede, berkusi-kusi menangan, paham ya? Aku lah mau tanggap tisu, dia hati cilik dia ngadepi aku, kau tanggap apa? Tisu, mindi lu helidah. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu kok iki yakinan sing gawe sapa? Ya sing gawe aku ya Allah ya sampai ya setan apa? Maksud setan apa? Makanya di Quran, ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran, dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama tali syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari minka inni aquwa rabbal alamin. Yes. Jadi setan ngongkon wong liya kan kafir, bargene kafir, wedok sing kafir, aku ora melok kafir. Wedok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni aquwa rabbal aku mesti tenan pikiran, aku tahu roh. Bari ku setan mendingan ini. Menuso cek gua-gua ke ora tau ora swarga. Ono ada pengiran mati matian. Aku tetep ora lho setan ora tau dino lho. Piye lho? Setan ora tau mabuk. Piye? Ora tau nyolong iki. Lah saya repot. Ora nek ora ada contoh, maka matali setan isqala lil insani kufur. Tapi pala maka faro qala ini bari minka ini aqu wa rabbal alamin. Kau sing kafir aku wedi kira wedi. Lho setan paling wedi pengiran. Dia roh tenan swarga neraka hebat pengiran roh tenan. Dene ku bali lho pengiran nganggo radhe perkarane kudune ndek dadi pemimpin tok perkarane. Artinya ngene lho, Gusti nek Adam ra dadi pemimpin kula tetep protes. Nah ora kabeh pemimpin jenengan tok. Ya me karo dene ya. Jadi tenan mboten kuyon. Mau ora ini apa kuwi Rabbal mesti dene be pengiran mesti. Lah daripada kowe jagal ngotak ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksudne piye. Kowe kok tak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus yo malah mau dadi inna setana ala suicide. Kowe jadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa wah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kita tahu maksiat, si bodoni wong ya apa, mau maksiat apa? Ajarannya agama kan orang kan diskusi no maksiat itu kontetan apa kan orang kan istighfar kan loh. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel.
Wong bar maksiat kan apa? Tiba astagfirullahaladzim wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Ora kok didiskusikno, sama aja tuh asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Menghendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, kemana apa? Maksiat itu malah double-double. Yaitu maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek malah double-double. Makanya gue ngaji iki tak tobat no sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ke ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya coba ono gunane. Gunane ulama yo mulang kan wong juga ora iso. Kula wingi diundang wakil Subhana karo wong akeh jabatan negara ini si wakil Subhana. Nek jare wong akeh karo hukum dunya. Wis kula niku. Dadi nyumbang materi jenengan tak warai ngeten Pak. Lamaran itu wis kulino dadi ra ketutu gawe. Nggih kula niku mboten nolak, nggih mboten nampa. Nek jenengan nglatih kula juga niku kula mboten mendesak hukum laran mun kulino. Dadi wis terlatih napa? Mboten Gus niki urusan lembaga. Nek sampeyan ben ngamal ya ngamal tak kok pangeran ngamal ikhlas ta ora nek urusanku ben pangeran yo mulang aku kok kiai coba warai perhitungan roh dua bener tak muni. Nggih tak terus. Di kula nek disudah kowe tiyang itu tak ngono nek dekne sudah kok pengen golek ridane pangeran lho disiksa wae urusane dekne ben pangeran. Tapi ora usah nglatih kiai. Wah kok nang disudah kowe nek dhuwitku akeh malah nglatih kiai tomat. Dadi urusane dhewe-dhewe. Mulane di Quran man amila sholihan falinafsi wong nang amal saleh gua wae. Jadi misalnya wong sedekah sing untuk radekne lah. Ya sudah gitu saja. Cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah bojrok-jrok no paham iki. Ilmu hakikat tapi ya nak kuat yo lakoni ora yo latih. Dilatih. Tapi ini punya nyata. Saya bawa warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah ada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighraqillah, orang yang nyaman dengan Tuhan, tentu tidak menyoal Tuhan, apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mulai kula niku kadang itibarnya kenapa Tuhan itu kadang batas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci tengkorak fatkuru ala Allah. Kon eling nikmati Allah. Orang oleh eling liyan. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya? Mangan barang mari repot, kok mari untung barang. Kok ora ngono. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Itu ya lahap ya, paham ya? Ngombe di suara kabeh, kok mari kudu nguyok. Ya tidak begitu manusia. Sama makanya kata ulama ahli hakikat seperti yang orang kita. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya hanya disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat satu nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lalu itu kan komai sampean hawa nafsunya sampean. Sebetulnya kalau aku barang itu suatu orang menduga. Karena saya itu janggal. Saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari Singarang Hikam. Jadi kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari Singarang Hikam. Lau asyraka laka nurul yakin. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaihi. Bicara Singarang Hikam wong kepen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah iku bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah bukti subuh. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridane Allah, nak ning neraka untuk subuh. Lho saiki Allah iku wis wujud. Mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridane, yo duwe subuhne. Mestine nak kowe yakin ning wujude Allah, nak kepengin ridane yo saiki, nak kowe entuk wedi subuhne yo sak. Lho malah Allah sing wis wujud saiki, kowe wedi mbok gantungno kok. Yo ben paham. Mulane dari Singarang Hikam tek goblok kempe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan?
Neraka iku apa sesuatu? Saiki awake sujud ta ora? Wes kan. Lho awake sujud kok wedi ben. Lho goblok tuh bagi jangan ngaji akhir tahun nyenak nyati nobat itu kriminal. Ngono menapa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fattaqun nar itu hanya berapa? Masih banyak fattaqullah. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, kok berilate digunting ngono. Nak tau dino digunting apa menawa gambare wateru. Tapi berapa sih ayat fattaqun nar? Masih banyak fattaqwa wa taquni kan? Apalagi di Quran ana fattaquni ya ulil albab. Ana ben ada akal ya mesti ning aku. Malah elek meneh yo. Nah di akal fattaquni mesti ning aku. Lo coba ya itu tadi swarga itu bukti ridho. Wow, neraka tuh. Lah Allah saiki sujud tak derek. Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang, paham ya? Harusnya dimulai sekarang. Mulane ngendikane sing aran kitab la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu sudah di depan kamu. Kamu enggak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang. Kamu enggak usah menuju ke sana. Tapi nerang ngomong kok sampean banyak kudu kaya kula. Sing duwe keramat dadi cepet paham. Mergo ilmu ngene jen sensitif. Ya kula di bola-balik nerang ngeten mang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka ilmu darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat ini. Kaya kowe pembanding ya. Aku tertarik ta banget. Ku nang ora ilmu syariat pertentangan. Tapi ada orang bertentangan ke syariat di apa, maka di apa. Mungkin di apa orang pertentangannya oleh problem dia. Mungkin apa, tapi kalau pertentangan ini, wah aneh-aneh gue. Nah, untuk takok itu ya, takok ngono, kata nyimpulno, takok guru, nyimpulno kenapa? Paham? Ini ajaran Nabi, ada dakol gitu. Jadi kita harus yakin, nah Allah Maha Suci itu ada dakol gitu. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih, sucinya Allah itu kayak apa? Tidak usah. Itu kayak malaikat. Malaikat itu mau goblok, mau keliru nih. Ya gue mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal, karena Allah tidak akan khalifah kok menuso orang malaikat. Lu mau darahnya Allah mau suci kok janggal, Allah bijak orang kayak keputusan yang tapi mestinya malaikat harus muni subhanallah, orang janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik. Ya paling gak sing duwe jenengan terserah jenengan mas gak misalnya ra paham lah wong sing duwe jenengan paling gak ya terserah jenengan ora terserah kula malaikat namung penonton ora melok duwe lan kula eling bapak ngajari kula kowe ra niatku ora kasil napa ya mergo aku ora pengeran wis ngono lagi dia eling bapak ra duwe mboten masalah karo sebab karepku ora kasil napa ya sebab aku Rian mas kalau suku ya, dia boleh wah itu ilmu hakikat pasti gitu. Ini tangguh. Di kalau ada karena di urusan duit di Indonesia, di urusan akhirat. Jadi jangan mencari kalau pun rokok, takkan malaikat berapa gitu. Bergerak pengiran yo, pun rokok barang. Tapi misalnya kalau takkan malaikat, lah pengiran itu apa? Tak pun rokok. Ya pengiran mantep. Jadi aku dan rokok itu harga pengirannya tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis Sahih. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam, harus nengkelin rokok. Tapi Rizan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan janggal. Jadi disiksa, seneng ya, betul. Tidak saya malaikat. Lalu dia nyebut-nyebut pengiran, bukan rokok. Loh, bukan aku rokok pengiran. Pengiran tetap pengiran, malah nyebut rokok ya aku. Tapi pengirannya tetap rokok. Akhirnya malaikat bingung, apa pengiran? Gusti, wonten kamu kasih jenengan, eling terus sampai jenengan. Padahal munten rokok dari pengiran, di celok. Hari kecelok tak kau ibu pengiran. Aku kok isi eling aku bisnis rokok. Kalau nen rokok pengiran ini jenengan nih swarga ya pengiran ini apa? Terus dikon balik nen rokok, ya balik nen rokok wiridan. Ya balik dia tenang. Terus dari pengiran wiridan di swarga. Lalu hati tu tak mau tuh ni baru. Apa yang jadi aja nak.
Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lho mane kula tak latih tenan. Lho kula cara wong akeh mun iki gitu. Nganti saiki lunga ugal iki biasa. Kula teng pasar dhewean iki biasa. Anu Pak, tosa iki biasa. Kadang kan kula terus mboten ngajak santri. Cangkem latihan ikhlas kok. Kalau nak mau gelek, cangkem latihan ikhlas ora oleh amne. Ngene lho tak warai iki. Aku latihan jatuh. Suatu saat wong ra seneng aku kabeh ku cek latihan tentang pangeran dhewean. Lah iki tak latih sithik-sithik ae bener. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan wong aku zaman rong pati ngalim seneng tahajud dungane pangeran, bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman mbek menungso ora turun ilmu kok ngene. Turun apa? Haru ya. Jadi kula kadang ngajak umat, kadang nggih mboten pokoke aku matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah isak teng pangeran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi adada napa? Kemudian yang kedua ketika Nabi waridho nafsihi dan sejumlah ridane pangeran. Nah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat, bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut waridho apa? Ya enggak, polisi sa Indonesia, sa dunia. Cara podo-podo matur nuwun abe bajingan. Mergo piye institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nangani kriminal. Berapa juta orang bisa makan karena kepolisian? Sementara diciptakannya karena ada kriminal. Wong jadi kiai mergo wong bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh? Bisa mlepok ana sing salam tempel barang macam-macam. Coba nek bangen-angen ngono terus piye gitu. WC nggon sing jorok, tapi wong wani mangan wareng uga mentang-mentang nang omah dhewe WC. Padahal WC dapat paling gurih, toilet sih. Tapi wong ra ngarah nyaman mangan kecuali ono kepastian duwe napa. Tapi WC disiojo dak kok gurih, padahal penting. Nganti iso mangan itu mergo ono napa? Jajal kayak takok. WC di rumah meja makan penting di. Mulai dari kancaku loh, ya tetap penting WC. Uang dikabari, uang itu duit loh, dikabari kepala mati terus ditinggal. Kamu tak butuh WC, WC. Ya orang tanggung melek. Lu artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu agak jorok, ternyata Superman. Jadi nek sekolah ilmu manusia enggak ada bandingan dengan ilmu pangeran. Lah iya mlete ngono mangan enak dibule wali perkara duwe. Wis. Paham. Jadi nek sekolah wis tetep ada kolki gelem ra gelem kudu subhanallah ada napa? Ini ngaji ilmu tuwa. Gelem ra gelem kudu subhanallah ada napa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Di kriminal, di orang, sehingga kita ini resah terhadap kehendak Tuhan. Orang kalau jadi pengiran, orang kalau resah. Mesti gawe santai-santai wae. Santai-santai wae, kayak apa? Ini terus waridho nafsi, tetap ono tatanan. Setelah itu nanti istikharah, kita maknanya waridho nafsi itu nopo tuh. Ya maknanya itu tatanan. Tatanan ya mau tatanan ngono tok. Ya tatanan pangeran, ya pun tatanan pangeran. Sama ndak usah ngomong detail. Lalu maksudnya apa? Itu menodai kesuciannya Allah. Nah, tak kok maksudnya apa? Itu nama sudah apa benar? Mulanya bener ahli tauhid namun la ilaha illallah kabeh pun kersane pangeran. Pangeran ora takut-takut maksudnya piye. Wong gede nak mangan maksud piye? Bar mangan bobo ising no maksud piye? Iki takok ngono ora iso jawab. Mulanya dari ulama-ulama wajikan saat manusia tanya kehendak Tuhan itu yang tanya itu sebetulnya mental setonianya, mental setannya. Sebetulnya nuraninya dia tidak pernah tanya. Karena nuraninya manusia sebagai makhluk tentu adanya hanya cinta sama sang pencipta. Ya, adanya harusnya hanya cinta sama yang menciptakan. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau kita iman, itu hubungannya bahwa anaknya senang, hubbar, anaknya senang. Tapi kalau kamu dapati cinta Allah, cinta meneng pangkat, meneng derajat, hubungannya dengan pangeran itu rendet. Misalnya pengusaha bangkrut, rapati senang pangeran. Jadi kiai jatuh, rapati senang pangeran. Karena ya cara hubungannya itu hubungan yang dilumuri nafsu. Coba kamu awali senang Allah. Ya nyaman-nyaman saja. Kalau merasa tenang. Misalnya pulau misalnya.
Jika dari malaikat Jibril, hak wis esuk mlebu swarga iki boten tertarik iki biasa mah. Karena bagi saya itu sederhana saja. Nikmat tertinggi di surga pada akhirnya itu yang melihat kekuasaan Allah. Sama seperti nikmat manusia sekarang pada akhirnya yang tertinggi juga menyaksikan kekuasaannya Allah. Kan dari tengarang hikam manusia itu punya unsur jannatan, punya unsur surga, punya unsur neraka, punya unsur apa saja. Ya idza kunta kursiyan wa arsan wa jannatan wa naron wa akhlaqan dan sebagainya.